Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang varian Kitab Tanakh atau PL. Saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan Kristen, termasuk dengan rohaniawan atau para pendetanya, dan ternyata saya dapati data kalau mereka ini agak kurang paham tentang varian Kitab Tanakh ya. Masih banyak yang berpikir kalau kitab yang mereka pegang itu yang merupakan terjemahan dari LAI ya, yang dijual bebas di Indonesia itu, mereka yakini naskah aslinya itu dibuat oleh jemaat awal. Padahal ya tidak demikian. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan share ya data-data yang berasal dari berbagai sumber. Saudara bisa lihat di layar ada 3 sumber referensi di sini yang bisa saudara cek ya. Bible Manuscript Society, Jewish Virtual Library, Jewish Encyclopedia. Lalu saya juga ambil dari tradisi Jemaat Church of the East ya. Dan berbagai ensiklopedia yang coba menyingkap tentang naskah-naskah ini. Nah, hal-hal yang akan saya share adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dibuat abad berapa dan oleh siapa, kodeksnya apa saja, bahasanya apa saja, siapa menggunanya sekarang, jumlah kanon kitabnya berapa, pasal kitab Mazmurnya itu ada berapa. Ya, baik. Di hadapan kita ini ada gambar ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini Septuaginta, yang kedua ini adalah Pesita Tanakh, yang paling kanan adalah Masoretic Text. Nah, saudara-saudara, kalau saudara beli kitab terjemahan LAI ya ataupun terjemahan ILT yang ada di Indonesia, referensi utama untuk naskah PL atau Tanakhnya adalah Masoretic Text ini yang ada di sebelah kanan layar ya. Jadi mereka tidak memakai Pesita Tanakh atau juga tidak memakai Septuaginta gitu ya. Nah, perlu diperhatikan. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama dulu deh ya. Dibuat abad berapa dan oleh siapa ketiga naskah ini ya. Septuaginta ya itu dibuat oleh 70 rabi-rabi Yahudi yang ada di Alexandria. Ya, kapan dibuat? Abad 3 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu ya, belum ada Yesus, belum ada jemaat Kristen, belum ada kata jemaat ya. Nah, yang ada adalah agama Yahudi ya, dan mereka itu terpencar penganutnya di beberapa lokasi ya, termasuk di Alexandria. Nah, di zaman itu yang namanya Helenisasi ya, budaya Yunani itu disebarkan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi pada saat Kekaisaran Romawi itu menaklukkan banyak daerah, budaya mereka itu juga diserap oleh bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Nah, pada saat mereka juga menaklukkan Mesir, ya, terus daerah jajahan mereka di daerah Mesopotamia dan yang lain-lain, ya, umat Yahudi yang ada di daerah itu juga terkena imbasnya. Oleh karena itu, ya, ada rabi-rabi Yahudi di Alexandria, salah satu kota penting ya yang mengalami budaya Helenisasi ini. Itu rabi-rabinya itu menerjemahkan kitab Tanakh pada saat itu ya, yang ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Aramaik itu ke dalam bahasa Yunani. Jadi kitab Tanakh itu disebut Septuaginta. Jadi Tanakh di dalam bahasa Yunani. Lalu ya, yang disebut Pesita Tanakh ini adalah terjemahan ya dari kitab Tanakh di abad 1 ya, yang aslinya Ibrani Aramaik
diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik. Nah, di zaman itu ada dua terjemahan yang disebut Targum dan disebut Pesita Tanakh. Yang Targum ini dipakai oleh orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, sementara Pesita Tanakh ini dipakai oleh Yahudi yang percaya Yesus. Nah, mulai kapan ada Pesita Tanakh ini? Ini mulai diterjemahkan di abad 1, selesainya di abad 2 Masehi, gitu ya. Ini. Jadi oleh siapa? Diterjemahkan oleh Yahudi Kristen, ya, terutama jemaat yang ada di daerah Mesopotamia. Mereka ini tidak berbahasa Yunani, ya, seperti saudara-saudara Kristen yang ada di dalam wilayah kerajaan Romawi. Oleh karena itu mereka tidak memakai Septuaginta, jadi mereka menyalin, ya, sendiri, ya, menerjemahkan sendiri kitab, lalu itulah yang jadi pegangan turun temurun, gitu ya. Nah, kalau Masoretic Text ini dibuat oleh kaum Masoret, ya. Kaum Masoret itu ada di abad 8, ada yang sumber yang bilang itu mulai dari abad 7 juga sudah ada mereka, gitu. Nah, ini adalah kaum keluarga orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Nah, kaum keluarga ini kan menyadari kalau, ya, orang Yahudi itu begitu pecah perang sama Romawi yang kedua, terus mereka berserak, ya, ke berbagai bangsa. Ini tidak ada pegangan kitabnya. Oleh karena itu, kaum Masoret atau keluarga Masoret ini membuat kitabnya, gitu ya. Mencoba menyalin kembali kitabnya. Itu berapa lama ya, dari abad 8, abad 9, selesainya abad 10. Jadi ini proyek keluarga yang terjadi itu beberapa abad, ya. Jadi kalau dibilang ini proyek ini, ya, hasil kerja mereka ini bisa dibilang lebih daripada tesis seorang doktor atau profesor yang ada di berbagai kampus sekarang ini. Yang biasanya kan itu diselesaikan, ya, bisa sampai 5 tahun, ya, kebanyakan 1-2 tahun selesai, gitu ya. Saya pernah membaca, ya, hasil karya dari Dr. Ian Stevenson, ya. Beliau ini adalah profesor doktor dari Universitas Virginia yang melakukan riset tentang siklus reinkarnasi. Itu sendiri, ya, dikerjakan selama 40 tahun oleh beliau ini. Itu riset yang paling lama yang saya ketahui, ya. Mungkin ada riset-riset lain yang lebih lama, ya. Nah, itu aja yang 40 tahun aja. Itu dibandingkan proyeknya Masoretic ini bisa dibilang singkat, ya. 40 tahun. Masoretic ini sampai 3 abad. Ada yang bilang 4 abad sebenarnya, ya. Nah, jadinya itu di abad ke-10, gitu. Dengan kata lain, jemaat Yesus atau Yesus sendiri tidak memakai Masoretic ini, gitu. Jadi hamba-hamba Tuhan, ya, termasuk jemaat Kristen, ya, perlu disadari kalau Alkitab yang kalian pegang, kalau selama kalian pegang itu terjemahan LAI, itu kitab tanahnya itu bukan jemaat Kristen yang membuat, tapi saudara-saudara dari agama seberang, yaitu Yahudi, gitu. Makanya saya bilang, gitu, kalau umat Kristen ini sebenarnya berhutang budi sama orang Yahudi, gitu ya. Karena apa, ya? Mereka nggak akan punya kitab PL atau Tanakh kalau yang tidak dibuat oleh rabi-rabi Yahudi, ya. Baik itu yang Septuaginta, ya. Ini kan rabi Yahudi kan. Begitu juga Masoretic Text. Ini juga kaum Yahudi yang tidak percaya Yesus. Begitu. Ya, jadi jangan tersinggung kalau ada yang bilang iman kekristenan itu yang juga, ya, mencakup kitab PL itu
banyak ditopang, ditunjang oleh karya-karya Yahudi yang tidak percaya Yesus. Gitu. Makanya berhutang budi lah. Gitu. Oke, hanya ini aja nih yang memakai kitab Tanakh dari Peshitta ini yang tidak ada sangkut pautnya sama rabi-rabi Yahudi. Gitu. Jadi ini jemaat Yahudi Kristen sendiri yang berinisiatif untuk menerjemahkan, gitu ya. Terus kodeksnya apa saja? Kalau Septuaginta ini, walaupun ini ditulis mulai 3 sebelum Masehi, kodeksnya itu yang bisa kita lihat ya, kodeks Vatikanus di abad 4 Masehi dan kodeks Alexandria ya di abad 5 Masehi gitu ya. Jadi kedua kodeks ini masih menyimpan memuat ya naskah Septuaginta ini cukup lengkap gitu ya. Nah, kalau Peshitta Tanakh ya, ini kodeks Ambrosianus yang ada di abad 6 Masehi. Gitu ya. Nah, kalau Masoretic Text, nama kodeksnya adalah Aleppo Codex ya. Itu tahun 931 sekian lah gitu ya. Atau di abad 10. Nah, diterjemahkan ya atau disalin lagi ya di abad 11. Nama kodeksnya adalah Leningrad Codex. Jadi Leningrad Codex ini kopi dari Masoretic Text atau Aleppo Codex. Nah, yang Aleppo Codex ini setahu saya dipegang oleh rabi-rabi Yahudi. Sekarang kalau yang Leningrad Codex itu sekarang dipajang di Museum Rusia. Gitu ya. Lalu bahasanya apa saja? Nah, Septuaginta ini ya adalah PL berbahasa Yunani. Kalau yang Peshitta Tanakh ini adalah PL berbahasa Aramaik. Ya, bahasanya Yesus dan bahasanya para rasul di abad 1. Bahasanya orang Yahudi di abad 1 gitu ya. Jadi kalau ada orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani ya, itu sedikit jumlahnya karena bahasa Yunani itu sulit dan tidak diajarkan secara turun-temurun tradisi di dalam keluarga-keluarga Yahudi ya. Hanya orang-orang Yahudi terpelajar ya yang juga melakukan perdagangan internasional. Jadi mereka mau nggak mau memakai bahasa perdagangan internasional yaitu Yunani gitu ya. Nah, untuk orang Yahudi biasa ya, mereka itu berbahasa sehari-hari di abad 1, di abad-abad awal adalah bahasa Aramaik. Makanya kitabnya ya adalah kitab Peshitta Aramaik. Nah, kalau Masoretic Text ini ya, ini adalah bahasa Ibrani gitu ya. Nah, aksara Ibrani di Masoretic Text ini mengadopsi aksara Aramaik. Jadi aksara Aramaik itu ada berbagai varian juga. Salah satunya adalah Hebrew Square atau Ibrani kotak. Nah, Ibrani kotak itulah yang diadopsi oleh keluarga Masoret ini ya. Lalu menuliskan kitab mereka ya. Nah, yang berbeda adalah mereka ini sudah memakai huruf vokal ya. Jadi tidak semuanya huruf mati atau huruf konsonan saja, ada huruf vokalnya gitu. Jadi ini Septuaginta sekali lagi bahasa Yunani, Peshitta Tanakh ini bahasa Aramaik, Masoretic Text ini adalah kitab bahasa Ibrani Tanakh ya. Siapa penggunanya sekarang? Nah, kalau Septuaginta itu dipakai oleh jemaat Yesus seperti gini. Kristen Ortodok ya, Kristen Ortodok itu terbagi dua, Ortodok Timur dan Ortodok Oriental ya. Kalau Ortodok Timur itu seperti gereja Rusia Ortodok, terus ada Rokor juga ya, ada gereja Yunani ya, Ukraina dan lain sebagainya itu Ortodok Timur. Kalau Ortodok Oriental itu ya termasuk Koptik, Syria ya, Ethiopia. Nah, itu memakainya
Septuaginta ini yang Yunani ya. Bagaimana dengan saudara-saudara Roma Katolik? Roma Katolik itu sebenarnya referensi awalnya adalah Septuaginta gitu ya. Hanya mereka itu mulai terjemahkan ya di abad 4, di abad 5 ya, sudah terjemahkan menjadi kitab Latin ya yang mereka sebut Vulgata. Gitu. Jadi sebenarnya sumbernya adalah sama. Ya, Septuaginta. Gitu. Nah, yang memakai kitab Masoretik ya sebagai sumber referensi Tanakh ini adalah saudara-saudara dari Protestan dan pecahannya, Calvinis, New Calvinis, terus ada Mormon ya pakai, Saksi Yehova ya pakai, ya Baptis ya pakai, Metodis ya pakai, Mesianik yang terakhir muncul juga pakai ini gitu ya. Apalagi ya, Pentakosta, Karismatik ya, terus Advent, semua tuh pakai di sini. Gitu ya. Nah, yang memakai ini adalah ya, yang memakai Peshitta Tanakh ini adalah jemaat dari Church of the East. Gitu ya. Jemaat Church of the East adalah salah satu jemaat kuno yang berdiri di abad 1 yang didirikan oleh Rasul Thomas dan Rasul Thaddeus. Rasul Thomas mendirikan di Kerala, India. Rasul Thaddeus mendirikan di daerah Mesopotamia. Nah, gereja Church of the East ini punya nama lain, Gereja Syriak Timur atau Gereja Assyria. Juga dijuluki dengan Gereja Nestorian. Gitu. Ini udah bercabang-cabang ya, di Indonesia belum ada cabang langsungnya sekarang. Nah, jumlah kanon kitabnya berapa gitu ya. Kalau Septuaginta itu ya lebih tebal daripada Masoretik ya. Tapi yang Peshitta Tanakh ini lebih tebal dari Septuaginta gitu. Kenapa? Karena kalau di Masoretik ini tidak ada kitab Deutero ya. Kalau Septuaginta ini ada Deuterokanonikanya ya. Jadi ada 7 kitab tambahan ya yang lebih banyak dari Masoretik, yaitu Tobit, Yudit, Wisdom Salomon ya, Baruk, terus ini Ecclesiasticus Wisdom, Son of Jesus, Son of Sirach, Makabe 1, Makabe 2 gitu ya. Nah, kalau Deutero Peshitta Tanakh ini lebih banyak gitu ya. Jadi ada Wisdom Salomon, Letters of Jeremiah, and Baruk, Bel, Dragon, Susana, Yudit, Ben Sirach, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, 2 Baruk with letter Baruk, 2 Esdras, Book of Josephus, the Jewish War juga masuk ke dalam kanon kitab Tanakh ini gitu ya. Jadi kalau dilihat ya, Masoretic text ini dari Kejadian sampai Maleakhi ada 39, kalau ini ada 39 ditambah 7 ya. Kalau ini saya hitung ada 14 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya ada 13 atau 14 ya di sini. Ya. Kitab Mazmurnya bagaimana? Ya, kalau kitab Mazmur ya, Masoretic text itu hanya 150 pasal, Septuaginta itu 151 pasal, sementara yang Peshitta Tanakh ini sampai 155 pasal gitu ya. Nah, kalau dilihat berarti kan lebih tebal ini ya, Peshitta Tanakh ya dari yang lainnya. Gitu ya. Tapi saya share data ini bukan berarti saya bilang karena ini lebih tebal maka lebih suci, lebih hebat ya, lebih cepat masuk surga yang baca ini, enggak juga gitu ya. Ini saya hanya share sejarah aja, data seperti ini ya. Ini sebagai perbandingan naskah gitu ya. Bukan saya bilang kalau yang satu ini lebih hebat dari yang lain, enggak juga ya. Jadi siapapun yang membaca ya sekarang ini sudah cukup beruntung karena berbeda dengan jemaat awal yang ya kalau punyanya satu naskah itu aja. Nah, kalau sekarang kita bisa mempelajari setiap naskah yang saya hadirkan di depan ini ya. Dan bisa juga dengan cuma-cuma, terutama yang Septuaginta dan Masoretik ini. Kalau yang
Pesita Tanakh Aramaik ini ya, itu belum ada yang secara online saya lihat ya, secara gratis bisa diakses. Jadi kita tunggu aja saudara-saudara dari Church of the East ini untuk mengeluarkan versi tanah mereka ini secara online, secara gratis gitu. Kalau saudara-saudara mau beli pun ya, saudara bisa akses di Amazon.com, itu sudah ada terjemahan Aramaik ke Inggrisnya. Baik, itu aja dari saya. Semoga ini bisa membuka sedikit wawasan. Saya undur diri. Assalamualaikum, Assalamualaikum.